Namo Buddhaya, Bante. Saya Lulu dari Tangerang, Banten. Izin bertanya, di rumah kami sering kedatangan tamu. Walaupun saya tidak bisa melihat wujudnya, tapi saya bisa mencium aromanya dan merasakan kehadirannya. Biasanya yang saya lakukan untuk menyikapi kondisi tersebut adalah dengan saya mengucapkan, siapapun Anda yang hadir di sini, semoga dengan jasa kebajikan yang telah kami lakukan selama hidup dapat memberi kondisi kepada Anda untuk berbahagia. Semoga kebahagiaan yang kami rasakan menjadi energi positif bagi Anda untuk berbahagia. Pertanyaan saya, mengapa mereka suka datang ke rumah kami? Yang kedua, bagaimana cara yang benar untuk menyikapi kondisi tersebut, Bante? Wah, ini pertanyaan Ibu Lulu ini mengingatkan pertanyaan Ibu Vivi yang tadi belum terjawab tentang makhluk halus. Ya, minta maaf Ibu Vivi, tadi saya kurang menjawabnya. Jadi pertanyaannya hampir sama tadi dengan Ibu Vivi, yaitu kalau dia tadi rumahnya kosong, rumahnya jarang didatangi, kemudian banyak orang melihat di situ ada makhluk. Nah, ini Bu Lulu juga sama, yaitu ada makhluk di rumahnya. Pertanyaannya adalah bagaimana ya sekarang? Kenapa mereka datang ke rumah saya? Nah, sebetulnya kadang-kadang mereka itu adalah keluarga kita di kehidupan yang sebelumnya. Makanya kita tidak disarankan secara Buddhis kejam kepada mereka. Misalnya, ayo kita panggil, kita hajar, kita usir. Jangan, karena mereka ini kadang adalah leluhur kita di kehidupan yang sebelumnya. Mungkin ayah dan ibu kita di kehidupan kita yang sebelumnya. Mungkin kakek dan nenek kita dari kehidupan sebelumnya yang mungkin melekat dengan kita. Kita nggak kenal mereka, tapi mereka kenal kita. Karena mereka umurnya lebih panjang daripada kita. Sehingga ketika dulu sudah pernah jadi anaknya mereka, misalnya ketika kita sudah meninggal, dia masih tahu, oh ini sekarang dia lahir sebagai si A ini. Nah, dia ikuti. Nah, ngapain ikut? Macam-macam. Dia mungkin mau melindungi kita sebagai pelindung, atau mungkin dia minta pelimpahan jasa. Nah, sebetulnya apa yang disampaikan Ibu Lulu tadi sudah betul, yaitu mengucapkan saja, ya semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, kamu siapapun juga, semoga kamu berbahagia. Ya, kita tidak perlu ngusir ya, jadi kamu pergi ke sana, tidak usah. Kadang-kadang mereka juga sudah tinggal di situ untuk waktu yang lama. Ya, waktu itu kan leluhur kita, iya betul itu leluhur kita. Tapi kita bisa sampai di tempat itu kadang-kadang juga terkondisi karena leluhur kita. Ini yang menjadi sebab kenapa kadang-kadang kita kalau membeli rumah kok jadi gampang ya. Padahal rumah itu dulu sudah didatangi banyak orang kok nggak jadi beli-beli. Kenapa? Karena mungkin itu leluhur kita nungguin kita. Sampai kita datang, sehingga begitu kita datang langsung semuanya lancar. Tapi kalau orang lain, nah ini bukan keluarga saya biarkan aja, biar tidak ada kejadian. Itu juga ada cerita-cerita semacam itu. Nah, jadi sekarang Ibu mengatakan, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini membuahkan kebahagiaan untuk mereka. Silakan. Nah, ini Ibu Vivi juga boleh mengucapkan kalimat itu. Jadi pelimpahan jasa bisa hanya dengan kata-kata saja. Atau Anda sengaja melakukan perbuatan baik atas nama mereka. Jadi misalnya hari ini saya mau berbuat baik apa nih? Saya mau misalnya kirim barang ke panti asuhan atas nama para leluhur ini. Bisa. Apa Anda ikut dengan upacara-upacara patik dana di wihara-wihara ataupun di mana saja, ataupun kadang Anda berdana makan kepada para biku misalnya, dan kemudian Anda melakukan pelimpahan jasa, itu sudah boleh. Jadi pelimpahan jasa ini yang penting Anda ucapkan dalam batin, ya. Jadi bahkan Anda hanya membaca parita, pagi bangun tidur Anda membaca parita meditasi, kemudian Anda mengucapkan tekad. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan pada pagi hari ini akan membuahkan kebahagiaan untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya di lingkungan saya ini. Semoga mereka berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Anda ulang-ulang kalimat itu dan itu akan memberikan manfaat. Ya, jadi
makhluk-makhluk itu ada kemungkinan keluarga Anda sendiri di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Kemudian cara pelimpahan jasa yang Anda lakukan sudah benar. Pada prinsipnya adalah semoga dengan kebaikan yang saya lakukan ini membuahkan kebahagiaan untuk mereka. Dan pelimpahan jasa tidak selalu harus berbiaya, karena dengan Anda hanya membaca parita, bermeditasi, Anda juga bisa melakukan pelimpahan jasa. Ya, dan itu saya sudah melakukan pelimpahan jasa sudah lama kok, belum hilang-hilang makhluknya. Tidak apa-apa. Yang penting saya sudah selalu melakukan pelimpahan jasa, karena mungkin jumlah jasa yang dia miliki masih kurang. Pelimpahan jasa prinsipnya adalah mengkondisikan makhluk lain berbahagia atas kelakuan Anda. Itu ibaratnya Ibu Lulu orang Buneng, orang Blitar, kemudian sekarang tinggal di Tangerang. Nah, mungkin keluarga yang di Buneng ada, yang di Blitar ada. Nah, kemudian Ibu Lulu menyampaikan pesan, misalnya Ibu Lulu satu ketika punya bentuk kebahagiaan, mungkin apakah bisa beli rumah, ataukah punya rezeki tertentu, kemudian menyampaikan pesan ataupun menyampaikan informasi kepada keluarga yang ada di Buneng, di Blitar misalnya. Aku sekarang barusan dapat rezeki gini-gini loh. Nah, keluarga yang di Blitar ini merasa bahagia. Oh, syukur, bagus, mau dana. Loh, padahal yang dapat rezeki, yang dapat kebaikan, yang dapat kebahagiaan adalah Ibu Lulu yang jauh di Jawa Barat sana, atau di Jakarta sana, atau di Tangerang sana. Nah, sedangkan yang di Blitar ini hanya dapat informasi. Tapi ketika mendapatkan informasi, pikirannya positif, pikirannya senang, pikirannya baik. Dan itu adalah karma baik yang mereka lakukan sendiri lewat pikiran. Nah, semakin sering mendapatkan informasi yang positif, semakin sering dia juga berpikir yang baik, maka keluarga yang di Blitar ini semakin banyak karma baik lewat pikiran yang dia miliki. Nah, kalau sekarang di pelimpahan jasa adalah seperti itu. Jadi keluarga yang di Blitar itu senilai atau setara dengan makhluk-makhluk yang tadi, keluarga kita tadi. Jadi saat saya berbuat baik, saya melimpahkan jasa, semoga dengan kebajikan ini mereka berbahagia. Nah, ketika mereka diingat seperti itu, mereka bahagia. Dengan kebahagiaan itu adalah karma baik lewat pikiran makhluk tersebut. Semakin sering kita melakukan pelimpahan jasa, misalnya setiap pagi dan malam setelah kita membaca parita dan meditasi, semakin banyak pula karma baik yang dia lakukan lewat pikiran. Dan jika cukup karma baiknya, matilah dia dari alamnya, lahir di alam yang lebih baik. Dan nanti keluarga itu sudah tidak ketemu lagi dengan makhluk-makhluk itu. Begitu ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab semua pertanyaan, termasuk menjawab pertanyaan Ibu Vivi yang tadi ketinggalan. Begitu Ibu Lulu. Cukup? Ya, terima kasih Bante.